Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Apoteker Anggi Gumilar MSI selaku dosen pembimbing dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat angkatan 35 ya. Nah, untuk tema yang diambil pada pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah sosialisasi penggunaan pewarna pada pangan. Pewarna biasanya kita temui dalam kehidupan bermasyarakat. Pewarna ini biasanya bisa ditemui penggunaannya dalam minuman, makanan, dan juga dalam aktivitas yang lain seperti tekstil dan sebagainya. Tapi disinyalir beberapa produsen terkadang menggunakan pewarna yang memang berbahaya. Gitu. Kemudian ibu-ibu atau pelaku usaha di masyarakat itu perlu dikenalkan mengenai pewarna yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan guna menjamin keamanan pangan. Bahaya pewarna yang tidak diperbolehkan apabila dikonsumsi itu dapat menyebabkan kanker, kemudian bisa juga mengalami gangguan ginjal, kemudian juga bisa menyebabkan gangguan saluran cerna. Atas dasar tersebut, maka dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan sekitar Unjani untuk mengenalkan masyarakat mengenai penggunaan pewarna baik sintetis maupun alami yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat akan lebih mengenal pewarna yang baik dan juga terjamin mengenai keamanan dari si pangan yang dikonsumsinya. Baik, sekian mungkin untuk pendahuluannya ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Maida Mahera selaku Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat dari kelompok 17 Program Studi Profesi Apoteker Angkatan 35 Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 20 April 2024 yang mana bertempat di Jalan Lapang Tembak Selatan, Gang Mekarsari 1, RT 1, RW 7, pada Suka, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Yang mana acara ini diikuti oleh masyarakat dari warga RT 1 dan RT 3. Pengabdian masyarakat ini kami mengangkat sebuah tema yang berjudul sosialisasi penggunaan pewarna pada pangan. Iris halus gula merah secukupnya. Kemudian didihkan air.
Tuangkan air panas untuk melarutkan gula merah. Lalu aduk-aduk gula merah agar cepat melarut. Kemudian saring larutan gula merah. Hasil pewarna coklat alami siap digunakan. Kupas wortel terlebih dahulu dan cuci hingga bersih. Potong-potong wortel. Masukkan wortel ke dalam air mendidih untuk melunakkan wortelnya. Selanjutnya, haluskan wortel menggunakan blender dan tambahkan air secukupnya. Kemudian, blender wortel tadi hingga halus. Kemudian disaring untuk mendapatkan larutan warna orange atau kuning yang siap digunakan. Daun suji diambil secukupnya dan dicuci hingga bersih lalu dipotong-potong. Daun suji yang telah dipotong-potong di blender dengan tambahkan air secukupnya. Blender hingga halus. Kemudian saring hasil blender untuk mendapatkan sari daun suji. Rebus larutan daun suji dengan api kecil hingga mendidih. Saring kembali larutan daun suji yang sudah direbus. Kemudian diamkan hingga terdapat endapan. Endapan itulah yang akan digunakan sebagai pewarna hijau. Siapkan bunga telang yang sudah dicuci bersih. Rebus bunga telang dengan api kecil sambil diaduk hingga mendidih. Matikan kompor, diamkan 10-15 menit. Saring larutan bunga telang. Hasil larutan bunga telang akan digunakan untuk larutan pewarna biru yang sudah siap digunakan. Pewarna ungu dibuat dari campuran bunga telang dengan jeruk nipis. Rebus bunga telang yang sudah dicuci bersih dengan api kecil. Aduk-aduk hingga mendidih, matikan kompor dan diamkan 10 hingga 15 menit. Saring larutan bunga telang. Tambahkan perasan jeruk nipis secukupnya ke dalam larutan bunga telang. Aduk hingga berubah warna dan menghasilkan larutan pewarna ungu yang siap digunakan. Kupas kulit buah bit, kemudian dicuci bersih. Potong-potong kecil buah bit. Rebus buah bit ke dalam air mendidih. Buah bit yang sudah direbus dimasukkan ke dalam blender dan tambahkan air secukupnya. Lalu blender hingga halus. Saring hasil blender dan sari pewarna merah dari buah bit siap digunakan.
Inilah hasil pembuatan pewarna alami yang bisa langsung digunakan atau dapat disimpan di dalam kulkas untuk digunakan keesokan harinya.